video klipnya itu kocak, tapi dan musiknya koplo. Tapi poin lagunya adalah galau. Sigar. Teko nih, atimbo sigari. Ini apa isinya? Dingin. Enggak usah, itu gue mau gue isi lemon. Oh lu mending itu irisin lemon. Kecil. Enggak terserah dibagi berapa lah. Ya kayak kemarin lo. Iya. Madu TJ. Ya. Rilisan hari Jumat lagu apa? Bulan ini tuh masih fokus Goresan Luka di Hati. Sampai karena Goresan Luka di Hati tuh akan jalan promo visit radio sama visit media sampai bulan depan. Tapi bulan depan udah mulai ada Skarege lagi karena materi Skarege masih banyak kan, masih 4 kayaknya. Ya gitu, poin pertama adalah Denny Caknan habis rilis Sigar. Dan ya kita tahulah Sigar itu upload 2 jam aja langsung trending 1. Poinnya adalah Sigar itu lagunya, 1 lagu Jawa, kedua yang nyanyi Denny Caknan. Iya, tapi gue masukin madu dulu. Kedua yang nyanyi Denny Caknan, terus lagunya Ambiar Sedih, terus Koplo. Naik kan trending 1. Jadi poin plusnya banyak. Tapi gue gak niat bandingin, tapi karena pada saat itu 1 hari setelahnya itu Gilga pun sama Happy rilis lagu yang udah jelas itu duet ya. Maksudnya sekarang ini siapa yang gak tahu Gilga Happy gitu? Mungkin banyak yang tahu. Tapi konsep lagunya adalah 1 lagu seneng, kedua bukan koplo, lagunya bahasa Indonesia dan lebih condong ke pop. Viewersnya banyak, 1 hari 400.000. Tapi ya kalian tahu itu jalannya kemana gitu. Tapi nggak ada masalah, menurutku nggak ada masalah di artinya yang nggak trending jelek nih, nggak ada masalah di situ. Tetap aja mereka punya poinnya masing-masing, mereka punya tujuan yang mau disampaikan di karya-karya mereka gitu. Berarti Jumat besok bukan Skarege mas, bukan, Jumat besok masih Goresan Luka di Hati, Visualizer. Sip. Karena poinnya adalah bagus atau tidaknya suatu karya itu subjektif. Kita nggak bisa nilai bagus menurut kita, menurut orang lain belum tentu. Jadi subjektif aja, nggak bisa dipastikan banget ya. Oh ini bagus, ini enggak. Gitu. Kenapa sekarang banyak lagu-lagu yang naik itu lagu-lagu yang sedih? Karena hampir rata-rata penikmat lagu zaman sekarang ini sebagian besar dikuasai oleh Gen Z. Gen Z itu ya yang seumuran gua atau di bawah gua dikit, di atas gua dikit. Itu Gen Z tuh. Lagu Sekecewa Itu aja dalam merilis viralnya baru sekarang. Iya. Karena pengonsumsi terbesarnya adalah Gen Z, dan Gen Z itu terkadang lebih kreatif, kayak mereka denger lagu terus lagunya itu sesuai sama apa yang lagi dia rasain gitu. Akhirnya sama mereka dibikin suatu karya lah, suatu bentuk kreativitas, kayak entah dibikin speed up atau dibikin template CapCut atau dibikin buat background video-video apa gitu. Lalu
Nah akhirnya dari situlah orang-orang akhirnya ikutan tren itu. Dan secara analitik memang yang sering melakukan hal itu adalah para Gen Z. Anak-anak seumuran gua atau di atas gua dikit atau di bawah gua. Kayak ponakan-ponakan gua itu kalau mereka ngeliat tren di TikTok itu pada bikin tren. Om Pepen yang main gitar apa main drum? Om Pepen main drum dong. Pinter public speaking bagus. Salut buat Mas Lana. Bukan masalah public speaking, itu mah masalah pengetahuan umum aja. Karena gue di dunia musik kan, maksudnya gue mendalami dunia musik. Jadi gue harus tahu seluk-beluknya. Gue harus tahu apa ya efeknya yang bisa bikin naik gitu. Kalau sekarang ini jangankan gue ya, kayak kita ngomongin lagu Melayu lah genre gue. Jangankan gue, bahkan orang-orang yang tahun 2022 dan 2023 itu mereka hits maker, pembuat lagu-lagu hits kayak Arif, terus abangku Thomas Arya, abangku Andra Respati. Itu mereka kan tahun-tahun kemarin pencipta lagu hits ya. Hitmaker lah bahasanya. Itu mereka sekarang aja masih belum bisa untuk mengalahkan skena ambiar, mengalahkan skena lagu-lagu Jawa yang lagi sedang yang sedang hit sekarang gitu. Apalagi gua yang baru mulai gitu. So not a problem, tapi jadi motivasi aja buat gua biasanya. Oke, nanti bisa campur ini air panas terus kasih air biasa. Jadi biar anget. Ini saya manggilnya Mas atau Adek ya? Adek boleh, Adek. Tadi ada yang jual bubur, Bi. Gue padahal bawa duit ya. Lupa gue. Ini biasa aja. Iya bisa. Pengen. Tumben amat bro. Bro, gue habis lari pagi, gue gila. What you want me to be. Gak harus trending kan, yang penting hasilnya memuaskan. Sebenarnya gak munafik juga harusnya trending. Kok gini ya rasanya? Berapa deh umurnya? Umurnya 22. They all that you Kemarin. Hah? Beli bubur yang kemarin. Iya Bi. Lupa gue tadi. Fuck off. Bang, kayaknya pagi-pagi gini enak gitaran sambilan nyanyi. Gak bisa nyanyi pagi-pagi gue. Kamu gak ke Sumbragung nah? Aku di Jakarta. Di sini kemarin buburnya aneh guys, buburnya nggak pakai kuah gitu loh, nggak pakai kaldu. Stay a little longer if you convince me and tell me all the things that you have against me. Every time we make up, the truth is fading. Everybody's blind with the views amazing. Kalian tahu artinya nggak? Everybody's blind when the views amazing. Kayak orang-orang tuh pada buta ketika views mereka itu besar, atau pandangan orang-orang ke mereka itu besar, kayak jadinya buta aja. Paham gak sih? Gue suka lagu-lagu Inggris itu karena lagu-lagu barat ya.
Karena artinya bagus-bagus anjay. Yang itu yang bikin gue jadi makin open minded ya buat diri gue sekarang. Tumbenan udah bangun masih, gue udah lari pagi bro, udah kemana-mana. Bocok komenku dong. Halo Erna Oman. Mas tahu lagu BTS nggak? Gue taunya yang buat iklan Tokopedia itu loh. Apa sih namanya? Judulnya Boy With Love. Boy With Love. Everybody's blind when the view's amazing. Yoi. Jadi memang gue lepas dulu ya AirPods gue. Jadi memang itu lagunya Post Malone by the way, judulnya Stay. Jadi lagu Stay itu sebenarnya nyeritain tentang hubungan toksik dia sama pacarnya. Tapi di luar itu adalah dia menyinggung dirinya sendiri yang pada waktu itu memang sempat buta, bukan buta matanya ya, tapi buta pandangan dia tentang segala sesuatu karena dia sedang mendapatkan exposure yang begitu besar gitu. Jadi kalau kalian pengen tahu ya, ini fun fact kenapa gue ngefans banget sama Post Malone ya. Selain Avenged, Dream Theater, Guns N' Roses, itu gue ngefans sama Post Malone dan Harry Styles. Ini gue pelajarin karena gue nggak bisa dipungkiri lah, maksudnya gue mendalami bidang gue dalam musik dan juga dalam hal manajemen diri, manajemen artis gitu. Dan Post Malone itu salah satu artis yang karirnya benar-benar mendongkrak banget. Dari dia rilis album pertama, album dia langsung masuk ke nomor 5 besar, kalau nggak salah 5 besar di tangga album Amerika Serikat. Itu Post Malone di album pertama. Album keduanya langsung nomor 1. Album ketiganya nomor 1. Tapi album keempatnya itu flop, dia jatuh. Albumnya jatuh karena posisi dia rilis ketika COVID. Dan itu juga jadi masa-masa paling depresi buat dia. Album pertama rilis itu Post Malone ya mungkin kaget lah, maksudnya dia awalnya siapa terus tiba-tiba dapat exposure sebesar itu. Tapi dengan exposure sebesar itu, ketika dia rilis album kedua, itu exposure-nya malah ditambah. Bukan dia kaget awalnya, tapi ditambah. Habis ditambah, dia mulai depresinya mulailah. Tapi dia star syndrome-nya udah mulai berkurang. Jadi waktu star syndrome dia itu prosesnya di album pertama dan kedua. Album ketiga star syndrome-nya udah mulai berkurang, tapi depresinya meningkat. Akhirnya di album keempat star syndrome-nya udah jarang banget. Kayak sekarang gue itu lihat Post Malone adalah the most humble artis di Amerika gitu. Kayak lu bisa ketemu dia kalaupun lu ada kesempatan ketemu, dan lu bisa ajak foto dia, lu bisa peluk dia gitu. Yang gue lihat ya dari orang-orang yang udah pernah ketemu dia. Di album keempat itu dia udah nggak star syndrome, dia jadi orang yang humble. Akhirnya dia nemuin dirinya sendiri lagi. Tapi depresinya meningkat. Di luar depresinya yang meningkat, dia udah mulai bertanggung jawab atas diri dia. Karena di album keempat itu dia akhirnya punya anak. Jadi dia belum nikah tapi punya anak gitu. Yang bikin dia akhirnya sadar bahwasanya, oh gue gak bisa nih terus-terusan mabuk-mabukan, gue gak bisa terus-terusan depresi tentang diri gue terus karena gue udah ada anak gitu. Gue harus lebih tanggung jawab sama anak gue gitu. Karena apapun yang akan gue lakuin di panggung atau di depan layar kaca itu akan berpengaruh sama anak gue nanti pastinya gitu. Nah, akhirnya di album kelima dia rilis album Self Title. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu album Self Title itu, album Self Title itu album yang namanya sesuai sama namanya dia. Kayak misal nama gue Maulana Ardiansyah, pasti someday gue akan rilis album yang namanya Maulana Ardiansyah gitu. Dan biasanya album-album yang pakai nama sendiri itu diproduksi sendiri, kayak alat musiknya di tag sendiri, gitar-gitarnya di tag sendiri, terus
lagu-lagunya diciptain sendiri. Itu album self title namanya. Nah di album kelima itu self title, dia udah mulai beranjak musiknya, udah mulai dari yang pertamanya rap, terus mulai ke hip hop, terus mulai ke pop mulai ke country sekarang, yaitu Post Malone. Itu kenapa gue ngefans banget sama beliau, karena bukan cuma dari sisi musikalitasnya tapi juga dari pribadinya. Dia bagus lah manajemen dirinya. Tadi ada Aska komen kalau Nirvana gimana. Nirvana itu band yang gak akan ada matinya bro, forever young. Nirvana itu bahasanya selamanya muda, karena Kurt Cobain meninggal umur 28 tahun vokalisnya. Jadi kita gak akan pernah lihat Kurt Cobain itu tuanya gimana. Apapun yang kita lihat tentang Nirvana itu akan muda, akan ya udah Nirvana tuh taunya band anak muda, karena vokalisnya meninggal pas usianya masih muda. Jadi ya sama kayak ini, sama kayak Nika Ardila almarhumah ya, mendiang atau almarhumah ya, almarhumah Nika Ardila itu sampai kapanpun kita akan mengingat beliau, sosok almarhumah, sebagai sosok muda, yang ya udah kita akan nikmatin karya-karyanya di usia mudanya beliau, di usia mudanya almarhumah gitu, yang kita nggak bisa tahu tuanya gimana nih ke Ardila. Ya sisi positifnya, bukan sisi positif sih sebenarnya, sangat disayangkan ya, maksudnya sangat disayangkan musisi itu mati muda, itu sangat disayangkan. Tapi buat karakter buat karya dia itu akan jadi abadi gitu. Bahkan style beliau jadi tren saat ini. Iya, karena stylenya Nika Ardila ya style mudanya beliau kan. Kita nggak pernah tahu nanti gitu. Abi Mesti juga banyak musisi-musisi yang penyanyi-penyanyi yang muda terus meninggal, tapi karyanya ya long last sampai sekarang gitu. Fanny ngapain dah nonton ini gua, live gua. Salam kenal, suka banget dengan lagu-lagunya. Terima kasih. Seru jadi anak muda yang bisa atau punya kemauan buat mengulik sesuatu. Kayak gue jujur bocahnya nggak suka baca, tapi gue lebih suka ngedengerin. Dan menurut gue membaca dan mendengarkan itu adalah satu hal yang hampir mirip lah efeknya. Itu menurut gue. Jadi gue lebih senang dengerin aja, kayak orang storytelling. Gue lebih suka dengerin daripada baca bukunya atau apa. Kayak gitu sih. Terus gue juga kalau baca itu gue lebih suka baca sejarah. Jadi misal kayak yang tadi gue bahas Post Malone, Guns N' Roses, Nirvana. Gue itu karena saking sukanya, jadi gue baca sejarah mereka, kayak awalnya gimana sih, awalnya lagu yang mana sih gitu. Aku lebih suka kamu, anjay. Luar biasa, Yulita. Jadi tidak ada alasan guys, tidak ada alasan buat kita menjadi orang yang kurang literasinya karena tidak suka membaca. Itu gak ada, no excuse lah. Maksudnya gak ada pengecualian. Lu hidup di zaman modern, meskipun lu malas baca, lu harus tetap punya literasi yang luas gitu. Karena sekarang banyak, maksudnya bisa dengerin. Kayak misal, kayak gue belajar lagu,
Gue belajar bahasa Inggris itu jarang karena baca, anjay. Gue apa? Belajar bahasa Inggris itu karena gue dengerin lagu bahasa Inggris, gue nonton film Inggris yang kadang itu gue sengaja subtitlenya gue bikin bahasa Inggris. Meskipun gue nggak paham, gue akan tetap oh cara pengucapannya gini, kalau kata-kata ini pengucapannya gini, kata-kata ini pengucapannya gini gitu. Tapi ini pesannya gue buat anak-anak muda ya, maksudnya anak-anak yang seumuran gue atau lebih tua dikit, ya 25 ke dari yang 15 tahun sampai 30 tahun lah, maksudnya nggak ada alasan buat kita kurang literasi, apalagi zaman udah modern gitu, nggak boleh. Bahkan mungkin yang tua-tua, tapi kan kadang yang tua-tua kalau memang udah fokus dengan keluarganya, bukan tua ya, maksudnya udah lebih tua, sorry udah ada yang fokus sama keluarganya, udah ada yang fokus ya udahlah gue fokus kerja aja buat nafkahin keluarga gue, atau ya gue gimana gue mau memperluas literasi, gue udah punya keluarga, udah saatnya gue mengurus keluarga gue gitu. Iya itu menurut gue itu nggak apa-apa sih, tapi kan nggak ada salahnya kalau ketika kita udah punya keluarga tapi kita memperluas literasi, karena akan ada anak-anak kita nanti yang bisa kita ajarin, kita kasih tahu kayak sekarang itu kayak gini loh nak, sekarang itu kayak gini loh nak gitu. Literasi itu enak dibikin sambel. Nah kalau itu nggak lucu tuh ya guys bercandanya. Seperti kamu suka sama Nirvana atau semacamnya, aku juga suka sama kamu. Kamu baik, kamu humble sesama fans, multi talent. Padahal baru kali ini ngidolain orang sampai kayak sayang banget gitu, pengen ketemu. Semoga bisa ketemu ya Allah. Amin. Tumpen udah bangun mas, aku udah lari pagi anjay. Iya bapak, iya maksudnya nggak ada salahnya kan kita. Kalau gue mikirnya gini, gue karena nggak sekolah ya gue ya. Gue karena nggak sekolah jadi gue harus perluas pengetahuan umum gue anjay, kayak gue someday suatu saat gue nggak akan pernah tahu ketika misal gue punya anak ya suatu saat, amin ya Allah, gue punya anak, terus anak gue sekolahin dong pasti sampai lulus, sampai kuliah bahkan mungkin. Terus ada di suatu masa anak gue tanya tentang pelajaran sekolahnya di SMA gitu, yang ketika gue ujian kemarin mata pelajaran sosiologi itu gue stres anjay, padahal itu sosiologi ya, belum ke matematika kayak. Terus ada juga yang kalau yang ekonomi juga, yang akuntansi dan apa itu, buset dah gue stres itu karena gue nggak tahu apa-apa anjay. Gue kayak ini gimana anjing, gue nggak tahu apa-apa, ini gue nggak belajar sama sekali.